Oke, eh, sepertinya kan teman-teman sudah tahu saya karena bisa menghubungi saya, gitu ya. Berarti setidaknya kontak saya sudah diketahui karena mungkin sudah semester 5 ya, sudah pandai, sudah pinter-pinter ya, sehingga sebelum perkuliahan sudah bisa menghubungi dosen pengampunya ya. Alhamdulillah sekali, ini satu kelas perempuan semua. Iya, Pak. Perempuan semua. Mbak Silvi sama siapa ini? Mbak Al bisa on cam? Mbak Silvi bisa on cam dulu karena nanti sesi perkenalan. Enggak apa-apa, walaupun belum mandi nggak apa-apa, santai aja ya. Karena harapan saya ini penyampaian kontrak kuliah gitu ya. Karena kontrak kuliah ya nggak perlu lama, sebentar saja. Dan nanti selanjutnya di pertemuan kedua dan sampai ke-14 nanti saya upayakan bisa luring ya. Karena anjuran dari fakultas luring ya. Betul nggih? Nggih, Pak. Baru saya mungkin yang ngajak daring ya. Nggih. Kalau ada kesibukan juga daring kok. Oh gitu, nggih. Baik. Soalnya sekarang saya berdomisili di Surabaya sehingga perlu menata jadwal. Makanya ketika teman-teman kemarin meminta untuk pergantian jadwal, saya belum berani mengiyakan dan hari ini nampaknya sudah jelas, sudah tertata agenda saya yang di Surabaya. Nah, sehingga kayaknya tidak memungkinkan untuk berganti di hari Senin. Beberapa jadwal di hari Senin itu juga harus saya tata di hari Jumat. Awalnya itu saya menata semua jadwal yang saya ampu itu hari Senin semuanya dari pagi sampai malam. Nah, karena tiba-tiba saya harus berdomisili di Surabaya, maka jadwal ini perlu saya ganti. Akhirnya perlu 2 hari, Senin sama Jumat. Jadi teman-teman nampaknya kalau misalnya Bu Ulil ya, yang minta rolling jadwal Bu Ulil nggih. Nah, misalnya Bu Ulil tidak bisa di jam itu, tapi bisa di jam yang lain, bukan di jam itu di hari yang sama misalnya, itu tidak masalah. Teman-teman nanti konfirmasi kepada Bu Ulil kayak gitu nggih. Cuman kalau berganti hari Senin nampaknya bisanya itu di atas duhur. Nah, saya belum menata masing-masing kelasnya ya. Maka nanti kita bisa koordinasi kembali kayak gitu ya. Kalau misalnya hari Senin ada suaranya Itu, yang Pak, mohon besar, maaf. ditutup dulu gantian ya. Nggih. Nah, jadi kayak gitu itu terkait jadwal karena kemarin meminta rolling jadwal kayak gitu ya. Nah, saya mengonfirmasi hari ini terkait jadwal ketika berganti hari Senin itu bisanya di atas duhur. Kalau sebelum duhur nampaknya belum bisa kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, walaupun di hari Senin saya perlu nanti mengonfirmasi kelas-kelas yang saya ampu di hari Senin. Karena di hari Senin itu saya ada jam pertama, kedua, ketiga, 4, dan 5. Ya. Jadi ada 5 jam ya karena memang saya geser semuanya di situ lah baru nanti akan saya geser mana yang memungkinkan berpindah di hari Jumat. Ketika nanti di habis itu, kalau habis duhur teman-teman, misalnya saya ada luang di hari duhur itu, saya habis duhur hari Senin itu bisa, tidak memungkinkan ya. Sudah geleng-geleng, Mbak siapa ini yang geleng-geleng? Itu, Pak, mohon maaf nggih. Sebenarnya Bu Ulil itu bukan rolling harinya, tapi jamnya, Pak. Bu Ulil minta kalau boleh Bu Ulil jam pertama, jenengan jam kedua di hari Jumat, gitu, Pak. Oh, nggak ada masalah kalau soal jam. Jadi kalau misalnya Bu Ulil berpindah di jam pertama gitu nggih, saya di jam kedua nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi dikonfirmasi ke Bu Ulil minta jam yang pertama monggo bisa. Itu ya kalau hanya jam ya.
nggak ada masalah karena Jumat itu saya juga hanya jadwal di kelas kalian. Kalau sesuai jadwal awal, baru nanti akan ada perubahan setelah ini. Itu yang pertama terkait jadwal ya. Sudah bisa diterima nggih? Kan saya tadi mau perkenalan kok sampai membahas kontrak kuliah sudah ya. Mohon maaf ya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Fatoni. Home base itu di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kita satu fakultas, memang karena saya sedang studi, saya nggak pernah ke fakultas, saya nggak pernah ke prodi. Ya, jadi mungkin ada nama tapi orangnya nggak pernah ada. Jadi seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan selain nama dan home base? Silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum nanti ganti perkenalannya. Rumahnya Bapak di mana? Rumahnya kebetulan tidak saya bawa, ya, karena nanti kalau saya bawa itu nanti kayak itu ya, kayak keong ya, dibawa kemana-mana gitu ya. Mbak Ika langsung senyum-senyum. Kalau alamat rumahnya, nah kalau tanya alamat rumah, ada alamat rumahnya. Kalau rumahnya di mana tidak saya bawa, nanti kayak keong nanti. Jadi kalau alamat rumahnya barangkali ada yang menjadi tetangga saya di sini. Kalau alamat rumah saya di Jalan Raya Trawas, ya, Mojosari Trawas, masuk ke Kecamatan Bungging, Dusun Sumbertani, Desa Mojorejo. Bagi teman-teman yang di sini pernah ke BBM, Bukit Bunga Mojorejo, lah disitulah dekat rumah saya. Kalau ada yang pernah ke sana, kalau ada yang sering kencan ke Trawas, pasti lewat rumah saya. Kayaknya Mbak Ika yang sering kencan ke Trawas kayaknya. Soalnya senyum-senyum aja Mbak Ika. Tuh, kalau rumahnya kalau mau mampir silahkan, monggo. Tapi konfirmasi dulu karena sekarang saya ada di Surabaya. Kalau mau main ke rumah saya di Surabaya, monggo. Saya di Tenggilis, di Kauman. Ya, Surabaya. Jauh sekali. Kalau teman-teman di Mojokerto. Atau ada yang rumahnya di Surabaya? Ada enggak? Enggak ada ya? Oke. Apalagi yang mau ditanyakan sebelum nanti ganti perkenalannya? Ada? Ada enggak? Sudah. Sudah. Cukup? Mas Arif ini ya? Oh, Mbak Arif. Kok Mas Arif? Mbak Arif. Mbak Arif bisa on cam dulu, karena nanti sebentar aja. Nggak lama-lama. Belum terkoneksi ini audionya. Oke, jika tidak ada, maka saya rasa cukup. Itu karena nomor kontak saya, WA juga sudah ada. Kita sudah terkomunikasi di grup. Kayak gitu ya. Ganti sekarang perkenalannya mulai dari siapa? Biasanya yang paling awal, urut absen. Siapa dulu? Dari A. Siapa A ini? Mbak Al ini ya, kayaknya A ya. Oke, Mbak Al dulu. Alian Miskawai. Iya, Pak. Oke, perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Alian Miskawai. Rumahnya di Bangsal. Bangsal mana, Mbak? Bangsal SPN. Oh, SPN itu. Desa apa? Apa? Desa apa? Sawahan, Bangsal. Oh, Sawahan. Berarti bertetangga dengan istri saya. Istri saya itu di Gayam. Gayam. Tahu ya? Hanya berdekatan. Adik di tengah aja nggih. Maaf ya. Ini si kecil lagi pengen dekat-dekat. Oke, jadi di Bangsal. Sekolahnya dulu di mana?
SMA-nya di Ponorogo, tapi aslinya dari Ponorogo. Oh, aslinya dari Ponorogo, menikah, dapat orang Belum sawahan. Belum Oh, nikah. belum. Ya Allah, tak pikir sudah menikah dan tinggal di Bangsa. Orang tua ganti dinas di SPN, itu. Enggak, di sini kayak ikut gitu. Ikut calon mertua. Enggak, Oh, enggak juga. temen gitu loh, temennya orang tua gitu. Oh, gitu. Oke, oke. Jadi orang Ponorogo ini ya. Jauh ya. Oke. Namanya memang Mbak Alian Miskawai gitu ya. Ini memang nama lahir ya. Sesuai Iya. dengan kakak ya. Iya, sesuai. Oh, iya, iya. Artinya apa, Mbak? Artinya setinggi langit. Tinggi langit, subhanallah. Semoga tercapai ya harapan orang tuanya, impiannya, kebahagiaannya apapun itu setinggi langit. Itu. Kemudian siapa ini selanjutnya? Setelah A. Saya, Pak. Siapa ini? Oh, Mbak Devita Wartono. Oke. Nama saya Devita Wartono, biasa dipanggil Devita. Alamat saya di Gedek. Gedek. Gedek berarti masih Mojokerto nggih. Asli Gedek. Asli Gedek, Pak. Asli Gedek. Dulu SMA Gedek. Tidak sama Puri. SMA Puri itu jauh ya. Oke, setelah Mbak Devita, siapa ini? D. Ah, Mbak Dewi Indah. Kenapa namanya diganti nggak pakai huruf Arab lagi? Mbak Dewi. Takut nggak bisa kebaca, Pak. Takut nggak bisa kebaca, subhanallah. Oke, Mbak Dewi. Oke. Nama saya Dewi Indah Sari. Rumah saya di Sampang, Pak. Oh, Sampang. Sampang mana? Belakang Sampang rumah aku, saya Pak. ini. Sampang mana? Itu loh, Pak. Daerah dekatnya perbatasan Pacet. Iya, saya tahu Sampang, tapi di sini sini aduh, nangis ya. Maaf ya. Karena nanti semakin berisik nanti kalau nggak di panggung. Ya, nggih. Dusun mana? Dusun Sampang, Pak. Nggih, diam. Kalau di sini diam dulu. Boleh, di sini boleh tapi diam dulu ya. Ya, dusun mana? Dusun Sampang, Pak. Dusun Sampang. Nggih. Oh, di situ. Berarti memang asli Sampangnya. Apa nih kelurahan itu? Kelurahan Pundi, Pak. Ya kelurahan Sampang no. Balai desa nih Pak. Ya dekatnya situ, Pak. Oh, dekatnya situ. Okay. Oke, Mbak Dewi. Kemudian siapa lagi? Mas Arif. Mbak Dwi Arif kok Mas Arif. Nggih. Monggo. Perkenalkan, nama saya Dwi Arif Rosanti dari Dusun Ketok, Desa Tunggal Pager. Oh, Mojosari. Sekolah di mana dulu? Man Mojosari. Oh, Man Mojosari. Saya dulu juga alumni Man Mojosari. Ya. Oke, selanjutnya siapa lagi nih? Mbak Ika kayaknya ya. Ya, Mbak Ika, silakan. Iya, Pak. Perkenalkan, nama saya Ika Yuningsi, saya dari Suko. Oh, Suko. Sekolah di mana dulu? Di Men Suko, Pak. Oh, di Men 2 Mojokerto. Men 2 Mojokerto. Bu Ilmi ya? Iya, Pak, Bu Ilmi. Tahu ya, Bu Ilmi. Dulu diajar Bu Ilmi. Mboten. Selanjutnya siapa ini? Mbak Nurana. Silakan. Perkenalkan, nama saya Nur Ana Fitria, biasanya dipanggil Ana. Saya dari Mojosari. Mojosari mana, Mbak? Itu Dusun Randubangu. Oh, Randubangu. Berarti berdekatan dengan Mbak siapa tadi yang Mojosari, Mbak Arif. Pak.
Saya boncengan ya, berangkatnya bareng ini atau enggak pernah bareng? Biasanya memang barengan, Pak. Oh, biasanya memang bareng. Dulu satu sekolah. Boten, Pak. Saya di SMA 1 Mojosari. Oh, di SMA 1 Mojosari. Oke, Pak Arifin ya, SMA 1 Mojosari. Nggih, Pak. Itu bapak saya, Pak. Bapaknya Mbak Arif. Oke, selanjutnya siapa ini? Berarti sudah, berarti sudah ini. Oke, Mbak Silvi dulu. Perkenalkan, nama saya Silvi Ervianul Safitri, biasanya dipanggil Silvi. Saya dari Wringinanom. Menanam detik. Inggih. Lumayan ya, ini perjalanannya lumayan. Kalau kuliahnya dari e-luring, ya. Kemudian Mbak Sita. Perkenalkan, nama saya Sita Octavia dari Wringrejo Suko. Wringrejo Suko. Dari Mansuko juga. Iya. Berarti ini friendly-nya Mbak Ika ini ya. Iya, Pak. Oke. Karena tadi terkait jadwal sudah dikonfirmasi, saya menyatakan kalau hanya berganti jam di jam kedua, saya berpindah di jam kedua, saya bisa, ya. Itu bisa konfirmasi kepada Bu Ulil. Oke. Selanjutnya saya mau membahas tentang kontrak kuliah. Coba saya share screen dulu. Belum saya download ya, jadi langsung aja di sini, enggak apa-apa. Sudah muncul? Sudah, Pak. Oke, jadi manfaat mata kuliah ini tentunya nanti teman-teman bisa mengenali ya budaya di Nusantara, apalagi menarik garis merah dari kebudayaan-kebudayaan itu dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk pelestarian budaya. Karena budaya kita semakin lama itu semakin tergerus, ya. Sudah semakin berubah, ya. Itu yang namanya asimilasi budaya, itu ya, perpindahan budaya akhirnya menjadi budaya kita. Lambat laun karena adanya teknologi itu nanti pasti akan terjadi budaya-budaya baru, ya. Tetapi bagaimana upayanya bentuk pelestarian itu tetap ada sehingga kita tetap memiliki ciri khas dari negara-negara lain, ya, suku-suku lain di dunia. Nah, makanya kalau teman-teman mengikuti pemberitaan-pemberitaan di televisi, Pak Jokowi selalu mengenalkan baju-baju adat. Ya. Ketika beliau mengenakan baju-baju adat, awalnya kali pertama 2 tahun yang lalu, ya, beliau mengenakan itu terlihat aneh bagi publik Indonesia. Tapi setelahnya orang-orang mancanegara kagum melihat, kok sangat estetik sekali bajunya. Nah, sejak saat itu akhirnya marwah bangsa Indonesia di mata dunia sedikit naik, ya. Jadi kayak gitu. Kalau kita pede, intinya pede, ya, maka itu akan menjadi sebuah kekuatan. Ya. Tapi kalau kita tidak pede, maka seperti yang terjadi di masyarakat kita jadinya minder. Misalnya pakai kebaya, kuno, pakai kebaya nggak keren, lebih baik pakai celana jeans, pensil lagi. Nah, itu lebih pede daripada pakai kebaya. Ya, biasanya kan memang gitu. Kemudian misalnya kalau cewek-cewek ini makan ke bakso Solo, mungkin jarang foto-foto. Tapi tiba-tiba kalau ada rezeki sedikit, ya, main ke Starbucks, foto-foto sudah, upload Instagram, bangga kayak gitu ya. Nah, itu memang yang namanya asimilasi, bahwa seseorang itu akan memiliki gengsi tersendiri ketika dia masih merasa asing dengan hal itu. Tapi kalau sudah terbiasa, sudah menjadi keseharian, itu sudah menjadi tidak bergengsi lagi dan tidak mau dipamerkan di sosial media.
Ya, hal yang paling sederhana misalnya kita makan tempe nggak mungkin diupload. Hari ini saya sarapan tempe. Itu sudah terlalu akrab ya, terlalu biasa, nggak mungkin diposting di Instagram. Tapi tiba-tiba kalau makan hamburger, lah, karena belum terbiasa, ya difoto, ya, dipamer-pamerkan di media sosial. Itu ketika muncul di media sosial, satu itu bentuk sebagai kebanggaan. Ya, sedangkan budaya sendiri masih kurang bangga. Nah, hal-hal yang semacam itu akhirnya tidak membesarkan diri sendiri, tetapi membesarkan yang pemilik kebudayaan. Kalau hamburger ini pemiliknya Amerika, maka yang mereka akan menjadi semakin besar. Sudah negara maju berkembang, semakin berkembang. Nah, saat ini yang melawan itu adalah fansnya Mbak Ika. Ya, negara fansnya Mbak Ika tahu mana? Korea. Ya, Korea sedang melawan itu sekarang dengan kebudayaan-kebudayaan yang dia munculkan, dengan Taehyungnya, kayak gitu ya. Maka dia punya follower yang sangat banyak. Ketika Taehyung menggunakan ini, aksesoris bajunya seperti apa, maka semua followernya akan mengikuti. Saya mau beli anting seperti Taehyung, saya mau beli topi kayak Taehyung dan lain sebagainya. Walaupun nggak dipakai, kadang dikoleksi saja. Ya, itu adalah proses bagaimana Korea menyebarkan kebudayaan-kebudayaannya ke negara-negara lain. Ya, makanya kenapa Taehyung itu sangat cepat, film-film Korea itu sangat cepat karena negara membiayainya. Ya, setelah dikenal di mancanegara, semua produk-produk industri dititipkannya. Ya, ada produk baju baru, handphone baru. Kemarin yang terbaru, kalau kalian nonton serialnya, kebetulan istri saya ini suka banget dengan Korea sehingga saya punya bocoran, ya, punya bocorannya. Oh, mobil listrik yang terbaru kemarin dipakai di serial ini, ya. Sehingga orang-orang yang sebelumnya antipati dengan mobil listrik karena itu muncul di drakor, akhirnya orang-orang pada melihat mobil listrik. Nah, seperti itulah pola kebudayaan terus macam itu ya. Ketika seseorang itu pede, itu akan menjadi kekuatannya, basicnya. Ya. Korea bisa menjadi semakin besar bahkan melawan negara adik kuasa, ya, Amerika Serikat, itu dengan percaya dengan budayanya. Jadi semacam itu. Nah, tinggal 10 menit ya. Kayaknya saya nggak perlu ngobrol lama-lama, nanti ngobrol lama-lamanya. Ini cukup pengenalan, kayak saya terlalu over ya. Jadi ini materi-materinya nanti kita bentuk presentasi, ya. Untuk penugasannya nanti akan saya share ini filenya, bisa dibagi teman-teman. Jadi kriteria penilaian lah ini. Sudah sampai di kriteria penilaian videonya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, tugas pertama adalah membuat makalah dan presentasi kelompok. Ya, 1. Kemudian tes tulis ini masuk UTS. Jadi penugasannya itu hanya ada 3 penugasan di mata kuliah ini, tidak banyak. Ya. UTS pemahaman terkait definisi ruang lingkup dan dinamika kebudayaan, ya. Itu nanti tes tulis, ya, jadi materi-materi yang ada yang saya berikan dan juga yang dipresentasikan teman-teman nanti akan saya ujikan secara tertulis di UTS. Kemudian untuk UAS tes lisan. UAS mempresentasikan salah satu kebudayaan yang telah dipelajari berupa produk, yaitu video. Kemudian diunggah di kanal YouTube. Bagi yang belum punya kanal YouTube, maka segeralah membuat kanal YouTube. Ya. Kayaknya sejak pandemi semuanya sudah pernah ngupload video di YouTube, ya, nggak hanya buat nonton ya. Kayaknya ya, kayaknya. Nah, ini saya share screen dulu. Ini saya share screen dulu. Ini aja biar nanti nggak penuh ya filenya, teman-teman. Ini aja yang saya kirim. Oke, jadi pertemuan pertama hari ini adalah saya yang menyampaikan, pertemuan kedua nanti saya yang menyampaikan, pertemuan ketiga saya yang menyampaikan, baru di pertemuan 4, 5, 6, 7, kemudian berapa anak? 8 ya, 1 orang 1 berarti ya, 1 orang 1, tidak perlu 3. Jadi kayak gini, kebudayaan Jawa, ini ada timur, tengah, barat, bisa memilih 1.
Tengger, Madura ini bisa milih satu. Ya, yang dipilih hanya satu, jadi tidak perlu semua dipresentasikan. Ya, misalnya kebudayaan Dayak, maka silakan memilih Dayak atau Toraja. Seperti itu, ya. Jadi nanti 8 orang dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti materi yang dipresentasikan itu sampai pertemuan yang ke-10 ini, ya. Nah, ini kan hanya 6, Pak. Yang 2 mana? Silakan memilih di antara ini nanti. Yang 2. Selebihnya nanti saya akan kirimi video-video terkait ini, terkait kebudayaan-kebudayaan ini. Baru nanti pertemuan 11 hingga pertemuan ke-15 saya menyampaikan kembali materi. Bisa difahami? Fahimtum? Mohon maaf, Pak. Fahimna. Itu untuk yang Oke, siapa kedua yang itu, Pak. kurang? Ya, mohon maaf, siapa yang mohon maaf tadi, saya maafkan. Iya, Pak. Kan tadi hanya ada 6 materi. Nggih. Terus yang 2 disuruh memilih. Apakah itu yang presentasi 2 orang ataukah satu materi itu dibagi 2 orang atau bagaimana, Pak? Person to person, ya. Jadi satu-satu. Jadi satu pertemuan itu ada 3 kebudayaan, kalian tinggal milih satu. Nah, yang 2 yang nggak pilih, misalnya dipilih 2 orang yang belum kebagian tadi, itu boleh. Ya, kalau dikumpulkan tadi itu lebih dari 15 kayaknya. Kebudayaan kalian hanya memilih satu kebudayaan untuk dipresentasikan. Begitu, ya? Nanti PJ-nya siapa? Saya nanti akan bertanya pada PJ. Siapa PJ-nya? Mbak Arif, Pak. Mbak Arif. Oke, Mbak Arif PJ-nya. Jadi nanti yang setor-setor saya milih ini, saya milih ini, saya milih ini kepada Mbak Arif. Ya, Mbak Arif nanti buat note, ditaruh di grup kayak gitu, oke? Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Jika cukup, maka perkuliahan saya rasa cukup karena kontrak kuliah nggak perlu lama. Oke, silakan Mbak Ana. Itu presentasinya bentuknya PPT atau Cukup Word, Pak? PPT saja, Iya. tidak perlu membuat makalah. Tapi PPT-nya jangan memindahkan teks. Saya tidak suka kalau PowerPoint ya, tapi isinya power text. Ya, jadi kalian harus mengumpulkan, menghimpun materi-materi itu, membuat poin-poin, nanti kalian harus bisa berbicara lebih banyak dari poin itu. Itu nggih. Siap? Siap, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Presentasinya dimulai minggu depan, apa Pak? Allah, ngelamun ya Mbak Ika ya. Ngelamun pasti tadi, saya kan sudah menyampaikan hari ini pertemuan kedua, pertemuan ketiga itu ada materi dari saya. Di pertemuan keempat baru memulai presentasi. Pasti ngelamun ya tadi ya? Baik Pak, mohon maaf. Ya, dimaafkan. Oke, Itu, jadi Pak. nanti silakan segera ditentukan setelah ini karena waktu kuliah, jam kuliah saya kan nanti sampai jam 9. Jadi jam 9 itu nama-nama nanti pilihan-pilihannya itu sudah terupload di grup. Ya, kalau perkuliahan tatap mayanya kalau tidak ada yang ditanyakan maka sudah bisa diakhiri. Tapi sebelum jam perkuliahan ini habis, maka semua pilihan itu sudah terupload di grup. Oke? Jelas? Jelas, Pak. Oke. Oke, itu saja kontrak kuliah hari ini. Nanti materinya akan saya kirim di grup. Begitu juga nanti teman-teman langsung merespon juga di grup. Dan Mas Arif, Mbak Arif itu mencatat, jangan sampai itu hilang, barangkali nanti saya unchat di grup ya. Itu nama-nama kelompoknya masih ada. Oke, jadi itu tugasnya Mbak Arif, menyimpan, tugasnya teman-teman nama-namanya apa yang dipresentasikan. Oke, paham? Paham, Pak. Oke, cukup Paham, sekian Pak. dari saya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat beraktivitas. Saya tunggu sampai jam 9. Baik, Pak.